3 bulan sudah kasus tragedi Kanjuruhan masih belum nampak terusut tuntas. Sejumlah langkah hukum yang dilakukan oleh keluarga korban untuk menuntut keadilan mulai dari gugatan pidana hingga perdata kepada sejumlah pihak yang dianggap harus bertanggung jawab dalam tragedi kemanusiaan yang merenggut 135 nyawa di awal bulan Oktober silam. Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan, Tatak, Imam Hidayat dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Mas Imam, salam sehat. Selamat pagi Mbak Gema, salam sehat selalu, sukses selalu. Mas Imam, apa agenda keluarga korban Kanjuruhan pada hari ini? Pada hari ini kita sedang OTW berangkat ke Polres Malang Kepanjen dalam rangka pendampingan pemeriksaan BAP tambahan untuk Mas Devi Ato sebagai pelapor dan juga diperiksa 2 orang saksi setelah hari Senin kemarin 4 orang saksi. Jadi proses laporan model A, model B ini Mbak yang dibuat oleh keluarga korban sedang berjalan di Polres Malang Kepanjen. Oke Pak Imam, di RUT PT LIB ini kan kemarin dibebaskan meskipun masih tersangka statusnya karena dinyatakan belum lengkap berkasnya. Bagaimana tanggapan keluarga korban Kanjuruhan? Ya kita, Mbak Gema mulai awal itu sudah meragukan keseriusan, profesionalisme dari penyidik Polda Jatim atas laporan model A ya yang dibuat oleh petugas dengan sangkaan pasal 359 karena kealpaannya menyebabkan orang mati. Nah, dengan tersangka itu kan di tingkat middle ya, tengah, yaitu salah satunya di RUT LIB ya, tetapi tidak menyentuh intelektual dader atau dalangnya, istilah mudahnya itu dalangnya juga eksekutor dari anggota BRIMOB yang melontarkan gas air mata. Jadi tidak heran kemudian proses berjalannya laporan model A penyidikan di Polda Jatim ini menurut selera dari Polri ya, artinya mau diarahkan kemana, mau dibawa kemana, kemudian siapa tersangkanya, itu seleranya Polri, bukan selera dari masyarakat korban tragedi Kanjuruhan. Apalagi kan kemudian petunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga sudah P19 2 kali, tetapi saya secara detail tidak melihat isi P19, tapi kayaknya sih nggak ada ya untuk penambahan pasal di 338 pembunuhan, 340 pembunuhan berencana, dan kemudian penambahan tersangka. Nah, yang kemudian khusus untuk di RUT LIB ya, Pak Lukita kalau saya, ya, kalau nggak salah itu kemudian karena berkasnya kurang lengkap ya, dengan kurang dari keterangan ahli, kemudian dikembalikan sehingga masa tahanannya habis, dia bebas demi hukum. Kan kita semakin yakin bahwa kerja-kerja dari penyidik Polda Jatim ini penuh kepentingan ya, penuh konflik interest ya di antara mereka dewe. Bagaimana kemudian seakan-akan saya menduga ini memang hal yang tidak semestinya terjadi, Mbak. Karena penyidik Polda Jatim kan sudah paham lah bagaimana kemudian bisa menjerat orang-orang yang sudah dijadikan tersangka dan sudah ditahan. Ini luar biasa, Mbak. Orang sudah ditahan tetapi kemudian di P19-nya ternyata kurang keterangan ahli. Luar biasa, ini nggak seperti biasanya kita berpraktek, Mbak. Oke, nah upaya dari pihak kuasa hukum kepada pihak kepolisian apakah akan menekan terus untuk mendatangkan saksi ahli atau bagaimana, Pak? Kalau menekan pasti, pengawasan juga pasti, protes pun kita lakukan. Kemudian juga kita mempercepat, menginginkan proses laporan model B ini berjalan ya. Kemudian daripada itu untuk mengambil jalan tengahnya yang objektivitas, transparan, kita juga kemarin sudah mengirimkan surat secara langsung, kurir datang tidak melalui pos ke Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, membentuk tim penyidik independen, karena ini laporan model A dan B ini kan konflik interest, kemudian juga dalam keadaan yang mendesak ya. Saya kira Presiden kita yang terkenal lah Pak Joko Widodo ini orang yang baik, yang penuh perhatian, akan menerbitkan Perpu, Mbak, untuk tim penyidik independen penanganan tragedi Kanjuruhan. Oke. Kalau dari yang TGIPF yang kemarin ini, apakah hasilnya menurut Bapak belum cukup memuaskan untuk menekan kepolisian menjalankan penyidikan ini? Kalau hasil dari TGIPF bentukan presiden yang dilaksanakan oleh Bapak
Mahfud MD, Menko Polhukam itu sudah luar biasa. Tapi clue-nya kan rekomendasi. Rekomendasi itu bisa diikutin, bisa tidak. Nah, salah satu rekomendasinya kalau saya nggak salah juga pembentukan tim penyidik independen. Artinya kalau sekedar rekomendasi, ibaratnya itu kan macan ompong, Pak. Jadi seharusnya Presiden mengeluarkan perpu. Karena tragedi Kanjuruhan ini kan tidak hanya pemerhatinya tingkat nasional, tapi internasional. Kita sebagai bangsa negara yang mengklaim sebagai negara hukum, restat, tapi supremasinya hukum sepertinya dipermainkan, tidak serius penanganannya. Jadi paling pas dan tepat itu perpu. Kalau rekomendasi di GIBF, nah, itu kan nggak dijalankan semuanya. Oke. Nah, sejauh ini juga belum ada tersangka baru nih Mas Imam yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Bagaimana tanggapan Mas Imam? Ya kan kita tahu beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah sebulan yang lalu kan Kapolri mengumumkan akan ada penambahan 2 orang tersangka. Sampai ini hari kan nggak ada, Pak. Iya. Ini kita menduga sudah lah, ini tidak ada penanganan secara serius. Saya katakan di awal tadi, menurut selera para pemangku kepentingan, tentu juga selain ada di Polri juga di luar Polri, itulah yang harusnya kemudian nggak ada transparansi, objektivitas, keterbukaan, akuntabel, semuanya sudah diragukan. Artinya ya Bapak Joko Widodo sebagai kepala negara harusnya sudah mengambil tindakan. Kalau ini dibiarkan justru nanti memperburuk citra Polri, Pak. Betul. Justru seharusnya Polri dengan tragedi Kenyawaran ini sudah waktunya bersih-bersih setelah perkara Sambo, kemudian Teddy Minahasa, terakhir bomnya kan Kanjuruhan, 135 nyawa. Harusnya waktunya mereka untuk bersih-bersih dan berani, presisi ya, seperti program Kapolri di awal itu kan presisi, tegak lurus, Mbak. Yeah. Tapi kan faktanya kemudian tidak seperti yang kita harapkan di awal, begitu, Mbak. Oke. Berarti untuk saat ini langkah dari kuasa hukum ke pihak kepolisian ada apa saja Pak yang harus dipenuhi lagi? Ya, kita ini kan konsepnya usut tuntas. Usut tuntas itu dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir. Selain kemudian kita juga mempermasalahkan P21 laporan model A, juga kita kemudian mempercepat mengawasi model B agar berjalan dengan cepat. Kita juga selain mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menerbitkan perpu tim penyidik independen, kita juga mengajukan gugatan perdata 1365 BW ganti kerugian atas 7 klien kita ya di PN Kota Malang. Usut tuntas artinya baik pidana penghukuman iya, tetapi yang tidak lebih penting lagi bagi keluarga yang ditinggalkan itu juga kita pikirkan kehidupan selanjutnya. Meski kita tahu bahwa satu nyawa itu tidak ada harganya kalau dinilai rupiah ya, tetapi betul. itu tidak bisa kemudian kita membiarkan itu. Tetap memang ada batasan-batasan berapa kita minta. Kalau nggak salah dari 7 klien kita yang mengajukan perdata yang setuju itu kita minta 62 miliar ya. Untuk masa depan mereka setelah ditinggalkan keluarganya akibat tragedi Kanjuruhan. Jadi memang usut tuntas itu dari semua lini harus kita gerakkan, kita jalankan, Pak. Oke. Baik Pak Imam, kita akan tunggu terus informasinya. Semoga ini dapat dikawal dan juga dapat diselesaikan penyidikannya agar bisa mendapatkan keadilan bagi para korban. Terima kasih Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan, Tatak Imam Hidayat atas waktunya. Salam sehat Pak Imam, selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih Mbak Gemma, salam sehat, sukses selalu dan tetap semangat kita berjuang untuk kemanusiaan ya. Betul, semangat Pak.